Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 di sini akan menampilkan video pembelajaran yaitu mengenai analisis pemilihan dan penggunaan media pembelajaran oleh kami yaitu kelompok 9 yang mana kami itu beranggotakan Hari Wahid Pratama, Andreas Jones Tompul, Aprilia Ananda Putri, dan serta Immanuel Sianturi. Aduh, mohon maaf, Immanuel Siburiana. Pada kali ini saya sebagai moderator dan tiga rekan saya tadi akan sebagai pemateri dan yang pertama akan saya serahkan pada Andreas. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator untuk materi pertama yaitu analisis media pembelajaran yang kami ambil dari jurnal yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Akuntansi Berbasis Web Blog untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas guru akuntansi di SMK Negeri 3 Bangkalan. Latar belakang penggunaan media ini berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMK Negeri 3 Bangkalan, pembelajaran akuntansi lebih banyak dilakukan di dalam kelas, di mana guru menggunakan metode pembelajaran yang dilakukan pada umumnya yaitu melalui ceramah. Untuk menciptakan daya tarik dan pemahaman siswa dalam belajar, perlu adanya pengembangan media web blog yang akan digunakan siswa dalam pembelajaran akuntansi. Yang selanjutnya penggunaan medianya. Pengembangan media pembelajaran akuntansi berbasis web blog dapat meningkatkan motivasi dimulai dari analisis terhadap kebutuhan peserta didik. Jumlah siswa yang hadir berjumlah 27 siswa. Diketahui bahwa guru menggunakan media berupa buku, siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran. Mereka berpendapat bahwa pembelajaran akan lebih menarik dengan adanya media pembelajaran yang lebih variatif dengan cara memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan sekolah. Kelayakan media pembelajaran akuntansi berbasis web blog diketahui uh, melalui tahap validasi oleh para ahli validator yang dipilih oleh peneliti terdiri da- dari ahli materi, ahli media, dan satu praktisi pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 3 Bangkalan. Instrumen pengumpulan data menggunakan pembelajaran akuntansi berbasis web blog secara keseluruhan yang sudah dinilai oleh para ahli dinyatakan sudah bagus dan layak digunakan. Mengetahui pembelajaran akuntansi berbasis web blog dapat meningkatkan motivasi belajar siswa digunakan data motivasi belajar akuntansi awal awal dan data motivasi belajar siswa di akhir. Untuk data awal didapat sebelum penggunaan media pembelajaran akuntansi berbasis web blog. Kemudian data akhirnya didapat setelah menggunakan media pembelajaran berbasis web blog. Uh, untuk hasil penerapan media pengembangan media pembelajaran akuntansi berbasis web blog untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas Sekolah Akuntansi di SMK Negeri 3 Bangkalan. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian, pengembangan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengembangan pembelajaran akuntansi berbasis web blog 5 tahap yaitu analisis, design, development, implementation, and evaluation. Yang kedua, tingkat kelayakan media pembelajaran akuntansi berbasis web blog diketahui berdasarkan penilaian dari ahli materi mendapat skor rata-rata 3,4 kategori sangat layak. Penilaian dari ahli media mendapat skor rata-rata 2,7 kategori layak dan penilaian dari guru akuntansi mendapat skor rata-rata 3,30 kategori layak. Yang ketiga, hasil yang ketiga, media pembelajaran akuntansi berbasis web blog dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sebesar 28,49%. Motivasi belajar awal diper, meningkat Motivasi belajar awal diperoleh skor 48,61%, sedangkan motivasi akhir memperoleh skor
77,1%. Yang kedua, judul analisis media pembelajaran yang kedua kami ambil dari jurnal yang berjudul Pengembangan Media Puzzle untuk Pembelajaran Akuntansi di SMK Nusa Tama Padang. Penelitian ini melatar belakangi penggunaan media berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMK Nusa Tama Padang tanggal 2 Juni dengan salah satu guru menunjukkan bahwa dalam penyampaian materi, guru masih menggunakan metode konvensional dan monoton. Media yang digunakan guru yaitu PowerPoint yang berisikan kalimat-kalimat berupa poin-poin materi dan buku paket. Sehingga dapat dilihat bahwa media pembelajaran yang digunakan guru belum beragam. Nah, dalam kegiatan belajar masih dijumpai adanya siswa yang melamun dan mengobrol dengan teman yang lain saat guru menyampaikan materi. Berdasarkan pendapat siswa kelas 10 AKL 1 yang berjumlah 30 siswa tentang mata pelajaran akuntansi dasar dan media pembelajaran sebanyak 70% atau 21 siswa berpendapat bahwa akuntansi dasar merupakan mata pelajaran yang susah dipahami. Hal ini karena materi dalam mata pelajaran akuntansi dasar banyak banyak sehingga susah untuk siswa memahami dan membuat siswa bosan sebab media pembelajaran yang digunakan beragam. Untuk menggunakan media puzzle termasuk media visual sebab menggunakan indera penglihatan di dalam penggunaannya. Media puzzle adalah salah satu permainan yang dimainkan anak-anak. Puzzle merupakan jigsaw atau pembongkaran pada umumnya terbuat dari kayu atau plastik yang biasa digabungkan komponen tersebut akan menghasilkan gambar yang sempurna. Media puzzle dipilih karena sesuai pendapat dari Edgar Dale terkait pengalaman belajar yang menyatakan dengan kegiatan melihat mampu mengingat sebesar 30% dan kegiatan diskusi mampu mengingat sebesar 50%. Dapat membuat siswa fokus dalam satu objek, di mana permainan membutuhkan konsentrasi untuk menyelesaikan puzzle, pembelajaran sehingga hal ini dapat membuat siswa tidak mengobrol atau melamun saat proses pembelajaran. Serta dalam penggunaannya dengan berdiskusi dalam kelompok dapat membuat siswa berani untuk menyampaikan pendapat sehingga setiap anggota kelompok dapat aktif secara keseluruhan saat proses belajar. Untuk hasil atau dampak dari penggunaan media, hmm, untuk hasil atau dampak dari penggunaan media menggunakan media puzzle uh, yang dikembangkan dinyatakan sangat layak digunakan sama halnya seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Wahyuni 2018 juga mengangkat topik penelitian tentang media puzzle. Hasil penelitian menunjukkan media puzzle memenuhi kriteria dan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan media puzzle memberikan dampak positif dalam pembelajaran akuntansi. Dalam proses pembelajaran menggunakan media puzzle dapat memberikan banyak manfaat yaitu efisiensi dalam menyampaikan materi dan mudah dipahami oleh siswa sehingga menambah pemahaman siswa serta siswa terlihat aktif dan bersemangat dalam menyelesaikan tantangan dalam media sehingga meningkatkan minat belajar siswa. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Andreas. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Immanuel. eh, kepada Bang Immanuel kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar. Ya, dengar, dengar, Pak. Oke, baik. Media fund accounting berbasis ular tangga dalam upaya peningkatan hasil belajar materi akuntansi jurnal khusus.
Latar belakang hasil pengalaman program magang 3 selama 2 bulan di SMA Negeri 6 Kota Madiun, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas hanya menggunakan PowerPoint, media yang sudah biasa dan sering dipakai, membuat kegiatan belajar mengajar monoton dan membosankan, yang dirasakan dengan kegiatan siswa mendengarkan dan tidak selalu membuat catatan dari materi yang tersampaikan dari guru. Selanjutnya itu penggunaan media. Penggunaan media itu bentuk papan game ular tangga disusun seperti biasa, yaitu terdapat dadu dan dua orang pemain. Pemain akan berjalan sesuai angka pada dadu apabila dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Pemain yang sampai finish terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan dengan tepat akan dinyatakan menang. Dan game ini dapat dimainkan secara individu ataupun kelompok. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji kevalidan, kepraktisan, keefektifan media fund accounting berbasis ular tangga, serta bagaimana perolehan hasil belajar materi akuntansi jurnal khusus siswa di awal dan sebelum dan sesudah penggunaan media fund accounting berbasis ular tangga. Di sini ada hasil penerapan media. SMA Negeri 6 Kota Madiun sudah menerapkan sistem full day, di mana program tersebut kurang tepat diterapkan pada negara kita ini, mengingat Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Tidak jarang siswa mengeluh pada pembelajaran di siang hari. Kebanyakan ada yang sudah capek dan mengantuk apabila ditambah pembelajaran yang monoton, sehingga tidak ada semangat belajar dari siswa, menyebabkan perolehan hasil belajar siswa pada materi akuntansi masih mendapatkan nilai tidak jauh dari kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan SMA Negeri 6 Kota Madiun. Next, ini keefektifan penggunaan media mayop pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas 11 di SMK Negeri 1 Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tahun ajaran 2019-2020. Latar belakang latar belakang pada penggunaan media itu pada sekolah menengah kejuruan atau SMK khususnya terdapat mata pelajaran akuntansi. Jika hanya menggunakan pembelajaran secara konvensional, yang dimana pembelajaran konvensional ini adalah pendidik menjelaskan di depan kelas dan siswa hanya mendengarkan saja di bangku belajar sendiri. Pembelajaran mayop lebih banyak mendengarkan sehingga siswa merasa bosan dan bingung pada mata pelajaran akuntansi, sehingga nilai yang dihasilkan masih kurang dari kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa disebut KKM. Jadi, jika menginginkan hasil yang bagus dalam proses belajar mengajar, maka perlu sebuah inovasi baru. Dalam dunia pendidikan itu cukup dengan pembelajaran konvensional, tetapi perlu media yang memudahkan digunakan dalam proses pembelajaran akuntansi, yaitu Mayop, Jahit, Acrobat, dan Microsoft Excel. Sehingga peneliti pengaruh software Mayop Accounting terhadap hasil belajar akuntansi siswa di SMA Muhammadiyah 6 Palembang. Penggunaan medianya itu langkah-langkah pembelajaran Mayop dalam KBM sebagai berikut. Pada awalnya, guru menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Mayop. 2. Jika penjelasan selesai, maka giliran siswa itu sendiri yang akan menggunakan aplikasi Mayop pada komputer yang telah disediakan. 3. Jadi, dalam proses pembelajaran guru sebagai fasilitator dan mengawasi siswa dalam proses KBM. 4. Setelah siswa memahami, siswa boleh bertanya apa saja yang belum dimengerti. Yang kelima,
Begitu siswa sudah bisa menggunakan aplikasi Mayop pembelajaran, maka siswa akan mengerjakan tugas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka. Hasil penerapan media yaitu berdasarkan hasil peneliti, pretest digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian diterapkan suatu aplikasi pembelajaran dari berbagai sumber. Setelah itu, siswa diberikan protes untuk mengetahui kemampuan siswa setelah menggunakan media maya pembelajaran. Sehingga dapat dilihat perubahan saat guru belum menggunakan media maya dengan setelah guru menggunakan media maya pembelajaran. Ada efektivitas penggunaan media maya pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas 11 di SMK Negeri 1 Sakra, Kabupaten Lombok Timur, tahun pelajaran 2019-2020. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Bang Immanuel yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu untuk pemateri selanjutnya itu saya sekaligus moderator yang mana pada topik ini kita akan membahas mengenai pengaruh pemanfaatan media YouTube terhadap hasil pembelajaran akuntansi pada siswa di sekolah menengah kejuruan. Nah, pada media YouTube ini yaitu ada latar belakang kenapa guru pada jurnal ini memilih YouTube sebagai medianya. Yang mana itu di dalam artikel tersebut itu media YouTube sebagai variabel yang bebas dan hasil belajar itu sebagai variabel yang terikat. Yang mana baiklah yaitu untuk materi selanjutnya yaitu analisis mengenai pengaruh pemanfaatan media YouTube terhadap hasil pembelajaran akuntansi pada siswa di sekolah menengah kejuruan. Nah, pada analisis kita kali ini yaitu membahas tentang siswa itu sebagai variabel terikat dan yang mana itu sebagai variabel bebas pada penelitian ini adalah media YouTube itu. Nah, objek penelitian ini eh, dilakukan itu pada kelas 11 akuntansi. Nah, jadi pada analisis media kali ini itu kita mengukur akan perilaku suka ataupun senang masyarakat Indonesia eh, ataupun khususnya siswa itu di dalam belajar menggunakan YouTube. Nah, seperti yang kita ketahui itu di Indonesia umur pelajar ataupun baik masyarakat di Indonesia itu sangat suka terhadap kepada YouTube dengan perilaku dasar manusia yaitu untuk tertarik dengan media visual agar lebih memanfaatkan YouTube sebagai media untuk proses pembelajaran sehingga dapat membantu meningkatkan hasil belajar dari siswa tersebut. Nah, maka daripada itu, pada analisis kali ini itu dibahas yaitu pengaruh pemanfaatan media YouTube terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran praktik akuntansi di kelas 11 akuntansi di SMK Negeri 1 Goa. Nah, jadi bagaimana sih penerapan penggunaan media YouTube untuk mengukur minat dan motivasi siswa tadi untuk meningkatkannya tadi? Nah, pada uh, artikel kali ini itu video pembelajaran yang ada di YouTube itu dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran interaktif di kelas, baik untuk siswa maupun guru itu sendiri melalui secara online maupun offline, itu melalui pembelajaran interaktif seperti YouTube dalam proses belajar dan meningkatkan keterampilan siswa. Nah, kan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama
pengajaran itu akan lebih menarik pada perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar akibat dengan penggunaan media itu tadi. Nah, yang kedua itu materi pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat eh, dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa itu menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Nah, sedangkan yang ketiga itu metode pengajaran akan lebih bervariasi dan tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru tadi. Nah, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Nah, langkah penerapan yang keempat yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Nah, kenapa? Karena sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga aktivitas lainnya seperti mengamati video tersebut, melakukan dan mendemonstrasikan apa materi dari video tersebut. Nah, bagaimana sih hasil dari penggunaan media YouTube tadi terhadap meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar? Nah, media YouTube dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya dengan 6 keunggulannya yang telah dipaparkan tadi, yaitu memudahkan siswa dalam mengakses berbagai informasi, terutama pelajaran praktikum akuntansi, eh, sehingga dapat dengan mudah mereview kembali materi yang sudah diajarkan oleh guru. Nah, dan mencari informasi mengenai eh, informasi tambahan melalui YouTube tadi untuk disampaikan kembali oleh eh, siswa kepada guru dan atau juga sebaliknya. Nah, melalui video yang tersedia di jaringan YouTube, sehingga siswa itu bisa mengakses di mana-mana ataupun bisa dikatakan fleksibel. Nah, siswa pada SMK Negeri 1 Goa tersebut pada 11 akuntansi pada mata pelajaran praktik akuntansi itu dalam proses belajar, terutama untuk meningkatkan hasil belajarnya, YouTube, media YouTube sangat efektif. Nah, baiklah untuk yang selanjutnya itu. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan media game edukasi akuntansi. Nah, pada media game edukasi akuntansi. Nah, jadi pada media game edukasi akuntansi ini ataupun gedutan, itu latar belakang pemilihan media ini karena akuntansi itu kan sering dianggap sebagai sesuatu yang sulit, rumit dan juga membosankan bagi siswa. Nah, hal ini biasa terjadi pada siswa SMK kelas 10 yang baru mengenal akuntansi. Anggapan negatif tersebut terhadap akuntansi salah satu yang dipengaruhi oleh penggunaan media yang tidak tepat dalam proses belajar mengajar oleh guru. Nah, berdasarkan dari artikel ini dilakukan observasi yang awalnya itu dilakukan pada bulan September 2022 oleh Fakultas eh, Keguruan di UMSU, yaitu pada SMK PAB 02 Helvetia. Nah, dilaksanakan eh, itu observasi yang ditemukan di sana itu bahwa pembelajaran akuntansi itu dilaksanakan masih bersifat verbalis ataupun metode ceramah dan juga teacher center ataupun masih berpaku pada guru. Nah, guru juga jarang menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di sana. Nah, padahal sekolah itu sudah memberikan banyak fasilitas yang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh guru tersebut. Nah, pada pembelajaran akuntansi yang disampaikan hanya sebatas ceramah dan tanya jawab tadi, itu mengakibatkan respon dari siswa itu menjadi jenuh dan sangat bosan sehingga proses belajar mengajar itu tidak dapat berlangsung dengan baik. Nah, dari masalah di atas, diperlukan adanya perbaikan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan seperti game edukasi akuntansi ataupun gedutan. Yang mana gedutan ini adalah pembelajaran berbasis game. Nah, penggunaan medianya. Nah, bagaimana sih penggunaan media dari game edukasi akuntansi ini ataupun gedutan? Nah, penggunaan game edukasi akuntansi ini yaitu
Game ini memiliki bentuk dan model yang tetap mengacu pada proses pembelajaran dengan program yang interaktif berformat siswa dapat aktif belajar sambil bermain, yang mana model game yang disajikan dalam hal ini itu memiliki tujuan yang jelas, mulai dari awal siswa bermain bermain dan juga ditentukan secara eksplisit sehingga siswa mengetahui tujuan permainan tersebut. Nah, tujuan tidak semata-mata untuk hiburan, namun tujuan pembelajaran dirumuskan untuk mencapai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Nah, indikator pencapaian tujuan dapat dilihat dari keberhasilan siswa untuk melewati sebuah tantangan dalam game. Nah, pada game tersebut tertera dari skor yang diperoleh oleh siswa. Nah, aturan tetap yang dibangun dalam permainan dengan tujuan untuk membuat permainan itu lebih menarik sehingga tercipta kompetisi, bersaing dengan pihak lain untuk menjadi yang terbaik, seperti melawan diri sendiri dan melawan kesempatan atau waktu yang telah ditetapkan. Nah, tidak hanya itu, eh, tujuan pemanfaatan game edukasi ini itu adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran akuntansi yang sangat sulit. Nah, sehingga mengubah persepsi siswa dengan eh, gaya pembelajaran yang asik, mengubah persepsinya menjadi bahwa akuntansi itu sangat mudah dan menyenangkan. Nah, jadi pada kali ini kita masuk saja pada hasil dan penerapan media, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di SMKPAB 02 Helvetia dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis game edukasi akuntansi atau gedutan itu mendapatkan respon yang sangat baik. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan siswa itu ditinjau dari aspek motivasi belajar 100%, menyatakan sangat termotivasi karena isi setiap sajian materi dalam game didukung oleh gambar dan contoh yang relevan. Nah, dari aspek efektivitas, media itu 96% menyatakan bahwa pemanfaatan gedutan di dalam pembelajaran sangat efektif karena materi dapat diulang berkali-kali jika siswa lupa. Sedangkan dari aktivitas, siswa 93% menyatakan membuat mereka sangat aktif untuk belajar karena diakhiri game dan akan ada soal yang harus mereka selesaikan. Selanjutnya, pemanfaatan media pembelajaran Context Explorer sebagai upaya peningkatan literasi akuntansi dan pajak mahasiswa. Latar belakang dari media pembelajaran Context Explorer ini ialah pajak sebagai sumber utama pendapatan negara Indonesia yang mampu mendorong tujuan SDGs dari perspektif ekonomi. Pajak merupakan instrumen fiskal yang vital karena berperan penting dalam menstimulasi roda perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan menjadi sumber pendanaan pembangunan negara. Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban pajaknya yang terdiri dari kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Penggunaan dari media ini ialah populasi pada penelitian ini berupa mahasiswa akuntansi Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria sampel yaitu mahasiswa aktif prodi akuntansi yang telah menerima mata kuliah pengantar akuntansi dan perpajakan 1. Berdasarkan kriteria, maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 32 orang. Selanjutnya, hasil atau dampak dari penggunaan media tersebut ialah media pembelajaran berbasis edutainment game board mampu meningkatkan motivasi dan antusias mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai pretest dan post-test yang telah dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa sampel. Media pelajaran Context Explorer yang inovatif berhasil menarik minat mahasiswa untuk mempelajari akuntansi dan perpajakan secara mendalam, sehingga berdampak pada peningkatan literasi akuntansi dan pajak mahasiswa. Adanya pengembangan media pembelajaran Context Explorer memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi mahasiswa sehingga minat, daya tangkap, dan pemahaman mendalam mahasiswa lebih baik dibandingkan dengan metode belajar yang konvensional. Selanjutnya, pengaruh penggunaan media praktek bukti transaksi terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas 11 SMA Bina Mulia Gading Rejo.
belakang dari media ini ialah pemahaman siswa dalam memahami akuntansi sangatlah rendah. Hal itu terbukti dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada siswa kelas 11 SMA Bina Mulia Gadingrejo. Kurangnya penggunaan media praktik dalam proses pembelajaran di kelas dan anggapan yang sudah melekat sebelumnya pada siswa bahwa akuntansi adalah pelajaran yang sulit dikuasai menjadi masalah serius yang harus segera terselesaikan oleh para pendidik. Penggunaan media ini ialah media pembelajaran dilakukan guru dengan menggunakan media praktik bukti transaksi yang digunakan dalam mata pelajaran akuntansi, meliputi buku-buku transaksi intern dan bukti ekstern dalam menganalisis buku transaksi ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, hasil atau dampak dari penggunaan media ini ialah kemampuan memahami akuntansi siswa yang mendapat pembelajaran menggunakan media bukti transaksi lebih tinggi daripada siswa yang mendapat pembelajaran konvensional, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran menggunakan media bukti transaksi terhadap hasil belajar akuntansi siswa. Berdasarkan landasan teori dan didukung oleh analisis data, hasil uji instrumen penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh contextual teaching and learning atau CTL, teknik praktek jual beli terhadap kemampuan siswa memahami akuntansi. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Terima kasih.